Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar pentingnya gizi seimbang dan panduan gizi seimbang. Teacher Ade ingin bertanya, apakah kalian suka ayam goreng? Nasi goreng? Kalau burger suka tidak? Kalau milkshake? Wah, ternyata banyak yang suka ya. Semuanya itu memang enak. Tapi kalau dimakan terlalu sering dan dalam jumlah yang banyak, apakah baik untuk kesehatan kita ya? Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, gizi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan fisik dan kecerdasan kita. Selain itu, gizi yang baik juga membuat tubuh kita tidak mudah terkena penyakit loh. Oleh karena itu, kita perlu menyeimbangkan gizi dengan cara menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan tubuh kita. Selain itu, kita perlu memakan makanan yang beragam, melakukan aktivitas fisik, menjalankan perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan kita. Pada tahun 1952, Indonesia mulai menanamkan pentingnya gizi seimbang dengan menggunakan slogan 4 sehat, 5 sempurna. Prinsip ini diperkenalkan oleh Profesor Purwosudarmo. Beliau merupakan Bapak Gizi Indonesia. 4 sehat, 5 sempurna ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan terakhir minum susu untuk menyempurnakan menu tersebut. Namun, tahukah kalian slogan tersebut sudah tidak digunakan lagi di Indonesia loh? Kenapa ya? Karena slogan 4 sehat 5 sempurna sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan permasalahan gizi di masa sekarang. Sehingga perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Akhirnya, slogan 4 sehat 5 sempurna diganti dengan pedoman gizi seimbang atau yang biasa dikenal dengan tumpeng gizi seimbang. Apa ya perbedaannya? Nah, perbedaan yang paling terlihat adalah makanan yang kita makan sehari-hari harus mengandung gizi dalam jenis dan porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dalam tumpeng gizi seimbang, kita harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu aneka ragam makanan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Kita bahas 4 pilar ini satu persatu yuk. Kita mulai dari pilar pertama ya, yaitu memakan makanan yang beraneka ragam. Kalau kita perhatikan, pada tumpeng gizi seimbang ini ada banyak jenis makanan. Di lapisan pertama terdapat makanan pokok seperti jagung, ubi, singkong, kentang, beras, dan tepung. Kemudian di lapisan kedua ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu di lapisan ketiga terdapat protein seperti tahu, tempe, ikan, daging, susu, dan kacang-kacangan. Dan di lapisan terakhir ada gula, garam, dan lemak. Nah, coba kalian perhatikan. Semakin ke atas, ukuran tumpeng semakin kecil ya. Nah, ini berarti jenis makanan pada lapisan paling bawah dianjurkan paling banyak porsinya. Sedangkan yang paling atas perlu dibatasi. Selain itu, kita dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Karena air berperan penting dalam proses metabolisme dan pencegahan dehidrasi. Maka biasakan minum 8 gelas air putih sehari ya. Pilar kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Budaya perilaku hidup bersih akan membuat kita terhindar dari penyakit.
Contoh perilaku hidup bersih yang dapat kita lakukan yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, menutup makanan yang disajikan agar tidak dihinggapi lalat, selalu menutup mulut dan hidung saat bersin, dan selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. Nah, pilar yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Misalnya, bermain sepeda, senam, lompat tali, sepak bola, dan lain sebagainya. Aktivitas fisik ini dianjurkan untuk dilakukan paling tidak 3 kali dalam seminggu ya. Pilar keempat adalah memantau berat badan. Kita perlu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Berat badan normal yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badan kita. Pemantauan berat badan ini dilakukan di setiap bulan ya. Nah, kalian sudah tahu ya 4 pilar yang ada pada panduan gizi seimbang. Ingat ya, makan makanan yang beraneka ragam sangat penting supaya tubuh kita mendapatkan zat gizi yang diperlukan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengatur keanekaragaman makanan dan porsi makan yang tepat, kita dapat menggunakan panduan isi piringku. Isilah setengah piring dengan makanan pokok dan lauk pauk. Tetapi makanan pokok lebih banyak dari lauk pauk ya. Kemudian isi setengah yang lain dengan sayuran dan buah. Tetapi lebih banyak sayurannya. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu minum air putih sebelum dan sesudah makan. Oke, sekarang kita sudah tahu ya pentingnya gizi seimbang dan pedoman gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jangan lupa bersyukur atas makanan yang kita makan dan biasakan membawa bekal dan air putih dari rumah ya. Lalu menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Gizi seimbang, bangsa sehat berprestasi. Sampai jumpa!